Iya, kita lagi serius. Iya, baru dia datang sama anak-anaknya, dia lihat sama istrinya tuh. Dia bilang, ih, kayaknya ini bapak rumah tua, nggak usah kita beli. Tuh, dia bilang begitu. Dia bilang, ih, tidak, kau lihat dulu kondisinya. Siapa tahu rumah tua kan tak apa-apa tuh, nanti kita renovasi. Nggak bisa terbuka. Maksudnya apa? Di ruangan? Iya, ruangannya itu ada satu kamar. Itu kamar paling bawah itu yang tidak bisa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kami mengundang narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Mbak Hilda. Beliau akan bercerita tentang rumah angker. Saya akan bercerita tentang keluarga, kerabat keluarga. Pada waktu itu dia beli rumah, tapi dia kan tidak tahu kalau rumahnya rumah berhantu. Terus di awalnya itu dia lihat kondisi rumahnya, tapi dia bilang, oh ya kayaknya ini bagus rumahnya, jadi dia beli. Terus dia panggil istrinya sama anak-anaknya, dilihat, dia bilang, ada rumah yang saya mau beli di sana, ya, tapi kayaknya rumah tua tapi besar. Iya. Terus dia bilang begini, oh iya, jadi dia waktunya dia beli rumah itu, dia datang sama anak-anaknya, dia lihat sama istrinya tuh, dia bilang, ih, kayaknya nih bapak rumah tua, nggak usah kita beli. Tuh, dia bilang begitu. Dia bilang, ih, tidak, kau lihat dulu kondisinya, siapa tahu rumah tua kan tak apa-apa tuh, nanti kita renovasi. Memang begitu. Jadi dia beli rumahnya. Setelah itu dia renovasi rumahnya. Tapi setiap ini memang keluargaku itu, setiap dia masuk ke rumah situ, kayaknya dia kayak merinding. Iya. Perasaan aneh. Iya, rasanya. merinding. Jadi dia bilang, kenapa kalau mungkin karena saya datang malam toh. Jadi besoknya dia bilang, ayo kita pergi, ayo kita lihat itu rumah, kita pergi siang toh. Jadi dia pergi sama keluarganya, pergi situ. Dia bilang, oh ya kayaknya kita cocok Mi. Jadi ceritanya cocok harga sama yang punya rumah. Jadi setelah dia cocok harga sama yang punya rumah, dia beli. Setelah dia beli, dia renovasi. Dia bilang begini, bagus itu kalau rumah kita, maksudnya mengajikan begitu toh. Sudah, tapi kayaknya ini orang ini ibunya ini keluarga aku kayaknya enggak terlalu fanatik begitu dengan begitu enggak terlalu percaya ya. Karena setiap dia beli rumah memang ini kayaknya selalu dapat rumah berhantu deh. Selalu main rumah berhantu dia dapat. Jadi setiap dia pindah rumah itu, dia dapat, mungkin itu karena dia orang jual rumah murah. Jadi dia selalu dapat murah tapi rumah besar. Jadi dia renovasi, dia tentukan kamarnya ini, anak-anaknya tuh. Sudah tidak lama begitu, malamnya itu, ini keluargaku, mamanya itu, dia kayak mimpi. Dia mimpi. Dia ceritakan sama anak-anaknya, bilang, kenapa kok saya didatangi sama satu orang tua. Tapi memang itu waktu dia beli itu, katanya memang itu di tempat satu kamar itu ada ya kayak bilang kuncinya yang nggak bisa terbuka. Maksudnya di ruangan? Iya, ruangannya itu ada satu kamar itu, kamar paling bawah itu yang tidak bisa terbuka. Tapi alasannya yang punya rumah itu pernah diganti kuncinya. Tapi dia tidak tahu kuncinya kemana. Alasannya yang punya rumah. Tapi setelah dia masuk situ, jadi terpaksa dia panggil tukang, baru dia ganti grendelnya. Dia bilang, coba saya ganti grendelnya. Dia masuk situ,
kayaknya dia ada bau-bau apa, karena mungkin lama ndak ditinggali itu kamar, jadi kayak bau apek begitu toh. Dia bilang, kenapa ini kayak bau apek ini anu. Aku lihat bau matanya. Bau orang tua. Tuh sekalinya dia ganti begitu grendelnya, dia masuk nih. Iya, kita lagi serius. Iya, baru dia sekalinya tuh dia ganti tuh grendelnya, dia masuk nih, dia bilang, masih coba ini jantungku kurasa. Saya lagi menghayal, membayangkan. Terus dia ganti itu grendelnya, dia masuk itu. Tapi besoknya dia sementara dia renovasi itu datang orang tua tuh, dia ketok-ketok pintu tuh. Bukan mimpi. Bukan mimpi, kenyataan, ada semua data, ada semua. Sementara mau masak nasi di situ, karena ada tukangnya dia mau kasih makan, dia masak di situ. Terus dia bilang begini, ada orang di depan, toh. Jadi dia ke depan, dia bilang, oh ada nenek-nenek yang ketuk pintu. Jadi dia bilang, kenapa? Dia bilang, ada di sini keluargaku yang tinggal dulu di sini. Dia bilang begini, siapa? Dia bilang, ada bu, keluargaku. Saya mau lihat dulu di dalam, katanya sakit Ki. Katanya dia lagi sakit. Dia bilang, ndak ada, sudah ndak ada itu penghuninya yang lalu. Sudah ndak ada penghuninya yang lalu. Jadi saya yang tinggal di sini sekarang. Dia bilang begitu. Kalau kita mau cari, tolong hubungi itu, karena masih ada itu nomor telepon di depan. Itu yang kita hubungi, baru tanya di mana alamatnya sekarang tinggal, karena saya juga tidak tahu tinggal di mana yang punya rumah yang sebelumnya ini yang saya beli. Jadi dia bilang, oh iya, tidak lama itu nenek-nenek, masa dia mau masuk paksa? Dia mau paksa masuk. Dia bilang, tidak, itu kakakku itu yang sakit. Saya mau lihat, saya mau besuk, karena lama katanya lama katanya dia sakit. Baru saya sempat ini, dia mau besuk ini kakaknya. Jadi dia bilang, nggak ada. Jadi itu juga keluarganya keluargaku ini, dia kayak merinding. Dia bilang, kayak nggak biasa itu nenek-nenek yang saya lihat. Mana ada di kompleks begini nenek-nenek begini, jalan sendiri, tanpa diantar sama anak-anaknya atau siapa kata? Karena ini sudah tua sekali. Ini nenek-nenek. Nenek perempuan atau nenek perempuan? Nenek-nenek. Iya, jadi dia keluar. Sampai dia keluar itu diikuti sama ini anaknya. Maksudnya dia mau tanya ini mau naik apa, siapa yang antar. Nggak lama menghilang gitu nenek-nenek. Nggak ada. Tidak ada tuh nenek-nenek. Dia bilang, jadi ini orang semua bertanya, siapa tadi itu nenek-nenek yang datang? Aku kuliah gitu. Saya bayangkan. Siapa tadi itu nenek-nenek yang datang? Dia bilang, jadi nih, pas diikut dilihat, Bang, nggak ada itu nenek-nenek yang tadi yang mau masuk di dalam rumah. Dia bilang, jadi sekalinya ini besoknya begitu, pokoknya ganti-gantian mimpi. Itu penghuninya. Ini penghuninya. Sakit gantian sakit, mulai sakit mamanya. Pokoknya di dalam rumah gantian sakit. Jadi jadi ini keluarganya kita ditanya, bilang, lebih ku pengajian toh, coba kau baca-baca, karena kan dalam Islam itu kan begitu. Coba dia bilang, kau pengajian. Terus dia bilang begini, itu keluarga aku yang beli. Oh iya nanti, karena dia juga kayak bagaimana dia keluarganya ndak ini juga dengan itu. Nah, tapi kan kita ceritanya kalau mengaji kan itu juga pasti setannya kayak bagaimana tuh pindah rumah, bukan di situ tinggal karena dia pengusir. Iya, pengusir begitu mengaji. Jadi sekalinya ini, tapi kan itu rumah ada tamannya di belakang. Ada tamannya di belakang. Tapi ada di dalam tamannya itu ada kayak mangga, tuh pohon mangga, ada rambutan, ada manggis. Jadi dia bilang, di sini sejuk sekali di sini. Tapi besoknya begitu dikasih lagi mimpi. Dikasih lagi mimpi nih, yang lain lagi tantenya lagi yang dikasih mimpi. Dia bilang, saya mimpi itu kok di belakang kayak ada di
itu kayak ada sumur. Oh. Sumur tua di belakang situ. Dia bilang, coba kau pergi lihat di situ. Ada tuh di dalam situ, ada yang orang taruh di situ di belakang. Tapi dia tidak jelaskan apa yang dia taruh. Tapi dia gali-gali ini. Tapi kan dia sudah berbentuk taman, jadi tidak kentara itu kayak kalau ada sumur. Tapi dia berusaha itu, keluarga aku itu, untuk dapat kini apa yang dia mimpinya. Maksudnya siapa tahu toh betul-betul ada memang sumur tua. 1 minggu kemudian didapat ada sumur tua memang yang ditutup. Tapi dia tidak berani buka. Maksudnya siapa tahu tidak baik di dalam situ toh. Memang begitu. Tapi kalau dijelaskan itu, ada itu orang pintar dia jelaskan. Ki, kasih nyala lampu itu, Ki. Serius? Kita sudah merinding ini. Cerita. Jadi itu rumahnya, bagaimana ciri-ciri rumah kalau berhantu? dia itu rumah angker? Iya, karena biasanya itu katanya kalau rumah berhantu, kalau kita mulai masuk rumah, pasti ada perasaannya itu. Kita tidak enak kah atau merinding kah? Baru tiba-tiba biasa itu suhu ruang udara itu biasa tiba-tiba kan berubah. Berubah kalau biasa kayak panas. Kayak panas, cuacanya kayak panas. Itu biasa ada biasa di sampingnya kita, tapi kita kan tidak lihat kasat mata toh. Biasa itu ada begitu. Ataukah juga biasanya itu ini binatang peliharaan. Misalnya kucing, ya. Ada biasa tatapannya itu. Ada kan biasa tatapannya itu kucing itu dia menatap begini. Biasa itu ada makhluk di situ. Karena biasanya itu yang tahu pertama itu binatang dibanding kita, iya. Yang pintar yang tahu itu biasanya binatang itu yang diperlihatkan karena kita biasa tidak lihat. Kalau kita tidak punya indera keenam tuh. Jadi dia dapat itu ceritanya ini sumur tua. Dia bilang, memang ini ada kayaknya sumur kayak ini apa? Memang ada sumur ini di sini. Tapi dia tidak berani. Tapi ini menurut ini penjelasannya nenek-nenek, tapi yang dilihat itu sama persis nenek-nenek yang datang. Yang itu dalam mimpi. Yang dalam mimpinya. Dia bilang, mungkin ini. Jadi ini keluarga aku bilang, mungkin ini penghuninya ini yang pernah dia huni, dia yang punya rumah barangkali ini nenek-nenek. Iya, tapi bagaimana menurut kalau saya dengar ceritanya menurut analisa aku, kayaknya ada apa-apanya ini nenek-nenek nih. Kayak apakah karena dia selalu datang, dia mau tahu apa. Maksudnya ini nenek-nenek dia masih hidup atau bagaimana? Iya, kalau menurut itu kayaknya dia mati. Dia sudah meninggal, iya. Dia sudah meninggal, tapi apakah kayaknya ada sesuatu mungkin yang harus dia jelaskan apa di situ nih dulu. Iya. Mungkin dia mau menyampaikan sesuatu yang karena orang tidak tahu karena kita kan tidak tahu sebelumnya. Yang rumah kamar kosong itu sudah pernah dibuka? Tidak pernah, tidak ada orang berani tinggal di situ ya. Di dalam situ. Karena itu tidak berani orang tinggal di situ karena baunya bau apa? Nggak. Baru dia kan cuma berapa orang juga, baru rumahnya besar. Baru lantai 2. Ada lagi kamar kosongnya di belakang sekali. 4. Iya. Baru jadi selalu akhirnya itu dia ini waktu di belakang rumah itu katanya dia ini waktu dia gali itu sumur dia mau tahu, jadi dia gali-gali begitu, masih siapa tahu Anda ini mimpi memang mau menjelaskan kalau memang ada apa-apa di sini, ada hubungannya itu apa itu sumur tua apakah pasti ada hubungannya. Dan coba kau buka itu sumur tua, ada itu sumurku di situ, ada sumur di situ di bawah pohon. Iya. Tapi tidak berani orang. Tapi ini yang punya rumah tidak berani dia buka karena dia bilang nanti ada papanya, saya yang dapat tuh. Tidak berani, dia bilang biar di situ. Karena sudah ditutup juga. Dia bilang buka, tapi ini menurut mimpinya itu buka. Jadi itu tantenya yang dikasih tidak bisa jalan, tiba-tiba tidak bisa jalan.
sebelah kanan. Karena dia dengar itu ada orang teriak dari belakang. Dia turun dari tangga, katanya itu turun dari tangga, masih ada anak tangga itu dia tidak lihat, langsung lompat ke bawah, karena dia ada dengar teriakan dari belakang, dari tamannya itu ada orang teriak. Dia menoleh ke sana, dia tidak lihat ini. Kalau masih ada anak tangga iya. Jadi di situ kakinya tidak bisa, dia sakit. Sejak dia jatuh dari tangga itu dia sakit. Karena dia dengar suara teriakan dari belakang, dia menoleh ke sana, dia tidak lihat itu anak tangga, dia jatuh ke bawah. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Jadi dia itu sakit, penghuninya itu sakit. Jadi kita kasih tahu, dia bilang kalau kita mau itu biasanya itu kalau ada yang angker begitu kan biasa dikasih pindah ya. Kalau orang dalam Islam itu kita bisa kasih pindah, biasa pindah ke pohon kemana. Iya, ada pintar. Dipasili. Iya. Apa bahasa Indonesianya? Pasili itu memindah kayak kita pindahkan. Misalnya ada di sini hantu, kita bisa pindahkan ke tempat lain, biasa di pohon sana. Kan ceritanya itu dia berpindah-pindah toh. Dikasih keluar paksa itu ceritanya. Lama kayak itu rumah kosong baru ada dia beli. Iya, katanya lama. Itu. Dulu itu katanya mahal sekali. Turun harganya sampainya dia. Iya, biasanya kan rumah segitu. Itu harganya naik terus. Iya. Tapi ini menurun karena tidak ada yang mau beli. Iya. Tapi itu jadi ini menurut ini keluarga aku, waktu dia mau beli itu dia memang bertanya, bilang kenapa ini yang tidak pernah dibuka, maksudnya ini kamar ini ruang utama, ini dia jelaskan semua kecuali ini yang dibawa. Tapi alasannya dia bilang ini tidak ada tidak ada kuncinya. Kan baru-baru diganti itu grendelnya, tapi dia patah, tidak bisa terkunci. Dia bilang begitu. Tapi kalau saya menurut saya ada pasti apa-apanya itu di kamar bawah di. Jadi sampai sekarang enggak dibuka-buka? Enggak. Tapi waktunya saya ke sana itu saya buka Jima. Tapi memang bau apek memang. Iya, karena enggak pernah dihuni tuh. Iya. Tapi enggak ada gitu? Mungkin itu di atas lantai atas bawah itu memang enggak pernah dihuni. Itu sumur berkaitan dengan yang kamar. Ada hubungannya dengan kamar. Iya. Connect. Iya, betul, pasti ada hubungannya. Kamar dengan sumur tua. Itu. Sampai dia kasih pesan begitu. Iya. Begitu pasti. Jadi sampai situ ceritanya. Iya. Jadi begitu ceritanya keluarga saya. Tapi sampai sekarang keluarga saya itu masih sakit. Iya. Tapi memang ini keluarga aku kalau beli rumah kayak memang begitu. Suka ditempati ini. Pasti dia dapat tempat ada makhluknya. Ada makhluk anunya. Itu yang di situ tuh ya. Iya. Kan biar bukan gitu. Tapi memang dede itu rumah besar sekali. Jadi begitu ceritanya tentang keluarga saya yang rumahnya ternyata rumah berhantu yang dibeli. Oke teman-teman, itulah tadi cerita yang dialami oleh narasumber Mbak Hilda, kejadian dari keluarganya sendiri ya, tentang rumah angker yang ada salah satu kamar yang tidak ditempati. Nah itulah yang bikin merinding. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.